Baik, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat keranjang, juga kita sudah berhasil real time update BDC ini ya. Jadi kalau kita nambah keranjang, maka dia akan menambah jumlah keranjangnya. Jadi yang di dalam keranjang itu adalah jumlah produknya ya. Gitu. Jadi ini sudah kita buat, sudah kita update juga secara otomatis. Oke, sekarang kita akan menampilkan seluruh keranjang yang ada di keranjang kita. Ya, kita akan tampilkan di sini. Kemudian kita akan memberikan fungsi pada tombol tambah dan kurang seperti yang ada di detail produk. Saya kasih contoh seperti yang ada di sini. Ya, jadi setiap kali kita menambah produk maka kuantitinya bertambah atau kuantitasnya bertambah, kemudian subtotalnya akan dikalikan ya dengan banyaknya kuantitasnya gitu ya. Jadi harga produk dikali kuantitas maka akan muncul subtotalnya. Nah, itu akan kita lakukan di halaman cart ini gitu. Jadi nanti subtotalnya dia akan terupdate otomatis ya. Nah, cuman untuk yang order ini kita akan buat di video sebelumnya. Jadi video ini kita akan fokus untuk menampilkan seluruh produk, kemudian mengaktifkan tombol tambah dan kurang. Baik, kita akan masuk ke codingannya. Sebentar, ini kenapa di sini? Kita akan masuk ke codingannya di sini ya. Oke, kita lihat dulu. Di pages, di sini ada folder cart ya. Nah, folder cart ini harusnya saya pindahkan ke dalam user. Jadi kita akan pindahkan dulu. Saya salah sih. Jadi kita masukkan cart ini ke dalam user. Oke, move. Kemudian ada beberapa yang harus kita ganti di app JSX di cart ya. Di cart. Nah, ini kita akan tambahkan user. Oke, gitu. Terus kita save. Kemudian di cart-nya juga kita akan tambahkan, kita buka cart. Kemudian di sini ada up-bar-nya juga kita tambahkan lagi satu level. Terus kita save. Kita cek sudah berjalan dengan baik atau belum. Oh, ini kita buang dulu ya. Oke. Oke, baik. Kita di sini ya. Kita akan menampilkan produk yang ada di cart kita, database di halaman ini. Maka kita harus ada beberapa hal yang harus kita buat. Pertama di cart API. Ya. Di cart API ini kan kita sudah menggunakan use my cart query di up-bar ya. Kalau kita lihat nih ada ya use cart query, terus ini kita hapus saja, tadi ada konsolnya ya. Ini kita hapus saja. Artinya kita sudah membuat Redux-nya. Tinggal nanti kita gunakan di sini. Ya. Kita akan gunakan di sini. Kita ambil datanya. Datanya itu adalah data products-nya yang ada di cart dengan menggunakan use my cart query seperti ini. Oke. Kemudian kita akan buat variabelnya products. Products itu yang dimana value-nya atau nilainya itu adalah data.products gini ya. Data.products. Oke. Terus kita save dulu. Kita akan cek di sini. Di sini. Kita akan gunakan Redux-nya. Kita akan cari bukan order. Wow, ada yang salah. Kenapa di sini create-nya hilang? Wait, sebentar. Store. Cart API-nya nggak ada di sini. Kehapus kayaknya. Lupa saya. Kehapus apa ya? Oke, gini aja dulu, terus kita save. Ini yang out slice juga saya nggak tahu kenapa nih filenya padahal ada ya. Kalau saya klik di sini tuh muncul filenya. Tuh, udah di refresh berkali-kali
biarin aja lah, yang penting aplikasinya berjalan. Nah, udah ada ya. Kita cek dulu di sini di card API, terus di query di my card, kemudian ada data di sini. Nah, data yang tadi ini ya, data.products itu adalah data.products ini. Jadi produk-produknya yang ada di card kita. Jadi kita akan menampilkan semua produk ini dengan cara memapnya, gitu ya. Products, terus kita hapus dulu yang ini biar ini nggak kebanyakan ya. Kita hapus dulu. Oke. Terus kita akan coba memappingnya di sini. Ya, di sini kita akan mulai mana? Maaf, susah. Oke, di sini products.map produk gini. Kemudian kita akan gunakan indeks saja di sini sebagai key-nya. Ini kita pindahkan ke dalam seperti ini. Kemudian di sini kita perlu key-nya itu adalah indeksnya gitu. Kemudian di product.image ini perlu kita ganti juga, yaitu product id.image. Dari mana dia product ID? Kalau kita lihat di sini, ya ketika dia sudah masuk ke produk, di loops kan, atau di map tadi ya. Terus ada product ID di backend-nya sudah kita populate, ya kan? Kemudian muncul ada ID-nya, ada namanya, ada image-nya. Nah, jadi yang kita ambil adalah product.id.image yang di array pertama. Di array pertama itu berarti yang ini, gitu ya. Yang pertama .link. Jadi kalau kita buka lagi di sini ada link. Ya, jadi di gambar yang pertama link. Kemudian product name-nya juga harus kita ganti lagi, yaitu product id.name. Kemudian yang price nanti kita atur, tapi kita masukin dulu product ID ya. Oh, ini udah produk, tinggal masukin produk ID-nya aja ya. Product ID. Nah, seperti ini. Kemudian mana lagi? Oke, kayaknya ini dulu cukup ya. Terus ada beberapa hal juga yang harus kita rubah. Si blok ini yang ada di sini ya. Kalau saya save dulu, saya tunjukkan dulu kesalahannya di mana. Akan muncul. Nah, salahnya begini ya. Jadi kita merender setiap komponen order, jadi nggak seperti ini harusnya. Jadi tampilannya harusnya nanti kita buat dulu button order mana komponen. Nah, komponen ordernya kita keluarkan dulu. Ya, kita keluarkan dari sini gitu. Terus kita akan warp ya, kita warp aja si produknya. Kita buat box baru. Ya, kita buat box baru seperti ini. Ya, terus display flags-nya ini kita ambil. Ya, kita pindahkan ke sini. Ini flags-nya ini nggak usah pakai flags ya. Bentar, ini pakai flags gak ya? Oh ya, ini pakai. Ini pakai flags. Kemudian di sini kita menggunakan flags warp ya. Kita buat warp dia. Kemudian kita ini ada komanya. Tapi kita nggak pakai width ya. Kita pakai namanya flags 2 gitu. Kita kasih flags 2 dia. Terus mana lagi? Karena di sininya flagsnya 1 ya. Jadi kita warp lagi. Kita bungkus lagi ini dengan box ini. Nah, di sini di bungkusan paling atas, ya box paling atasnya, kita kasih style, display-nya kita berikan flex. Gini. Harusnya kalau di save harusnya bentuknya normal. Kita save dulu. Kita cek lagi ke sini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi gini yang saya inginkan. Cuman masalahnya komponen ordernya ini ada di tengah. Jadi harus kita naikkan ke atas, yaitu kita harus merubah posisi dari komponen order yang tadinya alignment center, kita ubah ke start.
terus kita save, dia harusnya naik ke atas. Nah, seperti ini. Oke, kita berhasil menampilkan seluruh produk yang ada di dalam cart. Tinggal kita akan memberikan function di increase sama decrease-nya. Udah gitu setiap kali increase, harga di sini dia harusnya naik ya. Karena kuantitasnya itu 2. Jadi kalau kuantitasnya 3 berarti 82.000 dikali 3 dan begitu seterusnya. Jadi kita akan buat dulu state-nya atau hook-nya ya. Kita akan buat di sini const QTY aja ya. Kuantitas, set kuantitas, kemudian use state. Ya, use state-nya kita berikan empty object. Kenapa? Biar kita nanti bisa melacak produk mana yang diklik gitu ya. Di produk mana yang diklik. Nanti dia akan menambahkan kuantitasnya ya, tergantung dari produknya yang diklik. Jadi kalau Ronica Steers yang diklik, maka dia akan menambah kuantitasnya. Jadi yang lain tidak bertambah. Jadi kita perlu empty object. Udah gitu kita juga harus menambahkan si price-nya ini ya, si price-nya. Berarti kita bukan subtotal ya, tapi kita buat namanya price saja. Jadi set price. Itu juga sama, kita buatkan empty object dulu pertama. Nah, setelah kita buat empty object, kita akan menentukan state pertamanya itu gimana. Jadi nilai pertama dari kuantitas itu berapa sama price price pertama itu berapa gitu ya. Jadi kayak seperti ini. Jadi price pertamanya itu 82.000, price pertama. Nilai pertamanya itu adalah 82.000, kemudian kuantitas pertamanya itu adalah 1. Dari mana ini didapat? Dari mana? Dari database-nya gitu ya, yang sudah kita simpan di cart-nya. Jadi status kuantitas pertamanya ini, kemudian price pertamanya itu adalah ini gitu ya. Jadi setiap kali ditambah, maka kita akan merender lagi komponen cart ini, kemudian mengupdate price-nya berdasarkan kuantitas terbarunya gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Ini saya kecilkan aja ya. Caranya gimana? Kita akan menggunakan use state sama halnya dengan detail produk. Jadi ketika diklik detail produk, maka akan didapat detail produknya. Kemudian si use state ini akan mengisikan setiap state yang ada di detail produk itu. Gitu. Jadi kita menggunakan use effect. Kemudian kita berikan empty array dulu ya. Empty array. Dependensinya kita kosongkan dulu. Tapi kalau mau diisi juga bisa, kita pakai produk ya. Karena kita akan nanti melacak setiap produk kuantitasnya berapa, price-nya berapa. Caranya kita akan buat dulu di sini satu variabel initial quantity. Jadi kuantitas pertamanya itu berapa, terus kita kosongkan aja. Ya, kita kosongkan objeknya. Kemudian kita juga harus memberikan variabel initial price, kemudian dengan objeknya kosong. Baru kita akan look through atau mencari setiap produk itu atau mengisi setiap produk itu berdasarkan mengisi setiap kuantitas dan price produk itu berdasarkan data yang sudah kita ambil dari backend gitu ya. Nah, dari sini. Jadi kita kalau bahasa Inggrisnya tuh look through gitu ya. Mencari satu-satu gitu ya. Oke. Kita akan cari satu-satu di sini. Berarti products ya, products dot for each, ini kita kasih tanda tanya dulu. For each gitu ya. Untuk setiap produknya kita akan menentukan produk seperti ini. Nah, ini salah nih, S-nya kurang, products gini ya. Kita akan mencari products inisial kuantitas ya. Kita akan cari yang banyak ini ya, di dalam ini kita akan cari berdasarkan produk ini, kita akan cari berdasarkan produk ID-nya. Berarti kita akan cari berdasarkan produk product ID underscore ID ya. Jangan lupa kenapa kita pakai underscore ID-nya, enggak produk ID-nya.
Karena kita sudah mempopulate produk ID itu, maka ditampilkan semua data berdasarkan produk ID ini gitu ya. Jadi kita ambil ininya nih. Kuantitas berdasarkan produk ID-nya itu. Terus itu kita ambil, kalau dia sama produknya, maka ini kalau kita tutup, kita ambil kuantitasnya. Jadi kalau produk ID-nya itu sama, kita akan ambil, maksudnya sama itu apa? Maksudnya sama itu dengan sama yang ada di sini gitu ya. Ya, kita ambil kuantitas ini gitu. Sama dengan produk dot quantity. Salah, quantity seperti ini ya. Terus kita akan mencari juga inisial price-nya, tuh produk dot seperti ini juga sama inisial price, kita cari berdasarkan produk ID-nya, kemudian produk ID salah. Produk ID dot price gini. Kita kalikan ya dengan produk dot kuantitasnya gitu ya. Ya, jadi kuantitas ini dapat dari mana tadi? Dia dapat dari sini ya, kuantitas yang sudah kita ambil dari cart tadi. Ya, kalau ketika kita bikin cart kan itu kita mengatur kuantitasnya berapa kan. Cuman kalau kita nggak atur kuantitasnya, secara default dijadikan 1 gitu. Nah, seperti ini. Terus kita akan set quantity-nya, initial quantity, terus sama set price itu adalah initial price. Terus kita save. Nah, setelah kita save, kita jangan lupa juga menampilkan, ini kan belum tampil ya datanya. Ini kan masih dari mana? Langsung dari sini ya. Harusnya ini nggak harus dari produk dot product ID dot price. Kita akan ubah ini, diambilnya dari price. Salah. Dari price. Kemudian quantity yang di sini juga harus kita ganti dengan, nah ini dia, kita akan ambil, tunggu sebentar. Kalau kita ngambil price-nya juga, ini kan price-nya dia array ya, price-nya array kan semuanya. Berarti kita harus ambil si price-nya ini berdasarkan produk ID underscore ID, gini ya. Jadi nanti dia akan menampilkan harga dari setiap masing-masing produk gitu. Oke, kemudian kita juga akan mengambil kuantitasnya di sini, quantity berdasarkan produk ID dot underscore ID-nya, gitu ya. Jadi ini juga akan menampilkan kuantitas berdasarkan produk ID-nya, gitu. Nah, terus kita save dulu, kita cek dulu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, nggak ada yang error kan? Kita refresh lagi juga nggak ada yang error harusnya. Nah, nggak ada yang error kan? Jadi artinya si price dari produk, kemudian kuantitas dari produk itu tidak diambil langsung dari produknya, tapi kita proses dulu di sini. Ya, kita proses dari sini. Nah, baru setelah itu kita akan mengupdate ininya. Jadi ketika kita klik tambah di sini, maka kita akan mengupdate kuantitas dengan price-nya dari setiap produk yang kita klik. Caranya gimana? Caranya kita akan buat satu function namanya increase seperti biasa ya. Seperti biasa, seperti yang ada di detail produk itu. Increase, nggak usah, kita bikin increase saja. Kemudian kita perlu mengambil, produk ID-nya ya, produk ID-nya. Berarti kita ambil produk ID. Karena kita akan mencocokkan produk ID-nya, produk mana yang diklik dengan cara mengambil produk ID-nya. Gitu ya, kita butuh parameter produk ID. Kemudian kita akan men-set quantity-nya, set quantity. Kemudian kita akan mencari previous quantity-nya, ya quantity pertamanya berapa, sebelumnya berapa. Ini kan berarti sebelumnya 1. Jadi kalau kita tambahkan, kalau kita mau jadiin 2 kan berarti previous quantity-nya itu 1. Jadi kita ambil previous quantity-nya. Tuh. Ya, terus kita akan buat satu variabel, kita kasih nama misalkan
new quantity atau kuantitas barunya, tapi kita ambilnya itu berdasarkan berdasarkan previous quantity-nya, gitu ya. Ini salah, kenapa ini? Oh, ini kita hapus dulu deh. Oh, ada yang salah ini. Nah, gini. Salah. Kita hapus aja dulu ya. Sebentar, ya, ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah. Di sininya hilang satu. Nah, gini. Salah ketik kok. Gini ya. Kita menggunakan yang namanya nih spread operator. Spread operator itu artinya apa? Kita mengcopy previous sebelumnya. Jadi kita mengcopy di sinilah ya. Kita akan mengcopy previous quantity sebelumnya itu berapa, gitu. Jadi new quantity-nya akan kita tambah nantinya, gitu. Terus kita akan menggunakan if. Oh ya, kalau butuh dokumentasi tentang spread operator itu bisa dicari aja di MDN Docs itu. Ya, dicari, dibaca. Ya, fungsi dari split operator itu apa? Split operator itu dia bisa mengcopy nilai quantity ini dari sebelumnya itu berapa, kemudian kita akan cari berdasarkan produk ID-nya, gitu ya. Nah, silahkan dicari aja spread quantity-nya, nanti akan saya jelaskan kalau sudah kodenya selesai di sini ya. Kita akan gunakan if tadi berapa? New quantity, ya, new quantity, kemudian kuantitas baru itu kita cocokkan dengan produk ID-nya, produk ID. Jika sama produk yang dikliknya, udah gitu, ya, kita akan mencari products gini. .find, kita akan mencari produk mana yang diklik, gitu ya. Ya, salah nih. Product id dot underscore id sama dengan produk ID, terus kita ambil stoknya. Jadi artinya kita akan mencari produk mana yang sama dengan produk yang ada di cart itu, di database itu, produk mana yang diklik. Karena kan ketika diklik dia akan mengirimkan produk ID-nya, maka akan dicari di situ. Jadi kalau udah ketemu sama, nih kan ketemu sama, kita ambil stoknya. Dot produk ID dot stok. Nah, jadi kalau si kuantitas produk ID-nya ini sama, maka akan dicari produk yang ada di dekat kita, dicari nih dengan produk ID yang sama, kita ambil stoknya. Jadi artinya kuantitasnya ini lebih sedikit dari stok produk yang sudah kita temukan, gitu ya, atau lebih, ini kan lebih kecil kan artinya. Maka kita akan memberikan maka di sini, maka kita akan tambahkan new kuantitasnya itu, new kuantitas yang tadi sama dengan produk ID-nya itu, kita tambahkan, kita tambahkan dengan 1. Gitu ya, kita tambahkan dengan 1. Nah, kita belum menyesuaikan set price ini. Jadi kita udah menambah kuantitasnya dengan 1. Udah gitu, kita juga harus mengupdate si price-nya. Tapi ntar dulu, kita coba dulu update kuantitasnya dulu ya. Itu. Terus kita akan di sini, setelah itu kita akan return new quantity. Jadi kuantitas barunya akan di return, kemudian akan di set ke dalam set quantity. Terus kita save dulu biar gampang. Satu tombol dulu. Terus kita masuk ke tambah add icon ini, di add icon ya di sini. Kita buat on click gini. On click. Terus kita buat function, tadi functionnya itu adalah increase ya. Terus kita akan ambil produk ID-nya, produk ID dot underscore ID. Terus kita save, kita cek ya, kita cek tuh. Kalau kita klik ini, oke, ada yang error. Kita lihat dulu errornya apa. Oke, ini nggak ada error sama sekali. Bukan nggak ada error, iya memang nggak ada error ya.
cuman si kuantitasnya tidak berubah, ya. Si kuantitasnya ini tidak berubah. Ya, kita klik ya, kuantitasnya juga nggak berubah. Oke, berarti add icon kan? Add icon, iya, add icon. Oke. Kita akan cari dulu kesalahannya di increase. Oke, dari product ID kita sudah dapat product ID-nya, kemudian in set preview quantity-nya, kemudian kita buat new kuantitasnya. Jika new quantity product ID-nya itu lebih kecil dengan product ID dan product ID stock. Oke, kita akan coba dulu console log dulu di sini ya. Product ID-nya, terus kita save. Kita akan coba ada nggak product ID-nya. Nah, ini product ID-nya masuk ya. Berarti kita salahnya dia tidak mereturn new kuantitasnya ya. Baik ya, tadi kayaknya kesalahannya ada di function ini. Kemudian salahnya itu adalah di baris ini. Jadi kenapa di baris ini kita langsung menambahkan new quantity itu dengan 1 gitu. Jadi ini tidak memperbaharui new kuantitas ini. Jadi harusnya new quantity ini sama dengan gitu ya. Sama dengan new kuantitas ya yang akan kita perbaharui itu ditambah 1 ya. New kuantitas ditambah 1. Nah, ini kalau nulisnya kepanjangan atau bisa disingkat. Jadi saya jelaskan sekali lagi ya. Jadi dari function increase ini dia punya parameter product ID yang dimana product ID ini nanti gunanya untuk melacak state quantity sama melacak objek di dalam quantity dan di dalam price-nya gitu ya. Nah, jadi kita masukkan dulu, ini kita hapus dulu deh biar nggak ngalangin. Nah, kita akan menggunakan spread operator, artinya kita mengcopy nilai kuantitas ini. Ya, kita akan copy. Setelah itu kita akan menentukan jika quantity di sini nanti ini sama dengan product ID-nya, sama dengan product ID. Kemudian dia lebih kecil daripada produk stok ya, maka si new quantity ini kita akan update value-nya dengan cara new kuantitas yang tadi yang pertama ini ya, dengan mengcopy previous quantity sebelumnya, artinya 1 kemudian ditambah 1 gitu. Jadi 2. Berarti diupdate nih si new quantities ini 2 ya kan. Kemudian kita return new quantity yang sudah di set ke dalam kuantitasnya. Berarti ketika kita klik increase ya otomatis si kuantitinya bertambah dengan 1. Kemudian bertambah 1 jadi 2. Nah, kemudian kalau kita ulang lagi berarti previous kuantitinya itu adalah 2. Dicek lagi terus kita tambahin 1. Berarti 3. Berarti previous quantity itu adalah 3. Terus gitu sampai dia nanti mentok di stoknya berapa. Kalau stoknya 10 ya berarti mentoknya di 10. Nah, caranya di sini dengan cara mengupdate new quantity ini. Nah, kalau begini, ini bisa kita singkat dengan cara seperti ini. Kita hapus. Kita akan persingkat dengan cara plus sama dengan 1. Ya, terus kita C. Terus kita cek di sini berubah jadi 2. Berubah jadi 3. Berubah jadi 4. Nah, jadi setiap kita ngeklik ya, si kuantitasnya bertambah, kemudian previous kuantitasnya itu kalau sekarang berarti ini kalau saya tanya diklik begini, berarti previous kuantitasnya berapa? 6. Ketika klik 1, maka dia akan ditambahkan 1. Nah, jadi 7. Previous quantity-nya menjadi 7 gitu ya. Terus. Udah gitu kita klik lagi yang ini. Gitu. Kalau kita tidak melacak dengan menggunakan product ID, maka dia akan menambahkan seluruh kuantitas ini nanti akan berubah gitu. Jadi kita harus melacak dulu produk mana yang diklik. Makanya kita menggunakan parameter product ID. Gitu ya. Mudah-mudahan dipahami. Oh, seperti ini. Gitu. Jadi mentok sampai si stok produknya berapa. Ini saya nggak tahu nih produk stok ini produknya berapa. Oh, 28. Jadi dia berhenti di angka 28. Gitu ya.
Kalau misalkan 100 ya berarti berhenti di angka 100 gitu. Itu sama kayak di produk detailing gitu ya. Sekarang kita akan aktifkan maksudnya tombol pengurangan ini ya. Jadi ini kita kopas aja. Ya, kita kopas. Tapi kita rubah namanya, jangan increase lah, kita ubah jadi decrease ya. Artinya pengurangan. Decrease. Berarti kalau decrease dia harus kita rubah juga peraturannya ya. Peraturannya apa maksudnya? Jadi yang tadinya new kuantitasnya itu sama lebih kecil dari produk stoknya, maka kita akan rubah ini ya. Kita akan rubah ini baris ini. Kita akan gantikan si new kuantitasnya itu lebih dari 1. Artinya kalau dia 1 dia nggak bisa dikurangin. Yang nggak bisa jadi 0. Nah, di sininya kita rubah yang tadinya plus kita gantikan dengan min, artinya dikurangi. Kemudian kita masukkan function decrease itu ke button remove icon ini, on click. Kemudian kita buat arrow functionnya, kita tarik functionnya, decrease ya, decrease. Kemudian kita ambil produk id._id, terus kita save, terus kita cek. Harusnya ketika kita bisa nambah sampai ke 5 misalkan, kemudian kita klik minusnya atau dikurangin ya, dia akan berubah sendiri. Nah, sekarang kita udah bisa mengupdate kuantitasnya. Tugas berikutnya adalah kita mengupdate status harga dari produknya. Jadi kalau kita misalkan dari 1 ya, harganya 82.766, kita klik tambah, maka si harga ini harus dikalikan dengan kuantitasnya. Caranya bagaimana? Kita akan buat function baru ya. Function barunya namanya update price ya. Kita buat satu function namanya itu const update store sih, update price. Saya mau ngetik store ini, salah. Update price. Kita butuh parameternya. Parameter yang pertama itu produk ID-nya ya, untuk melacaknya produk ID-nya. Kemudian kita butuh new kuantitasnya tadi ya, new quantity ini. Jadi nanti function update price itu akan kita taruh di sini. Jadi kita produk ID-nya kita akan pas ke sini, sama new quantity juga kita akan pas ke sini ya. Gitu ya, produk ID. Nah, maka kita akan mengatur lagi set price-nya dengan cara seperti ini. Dan set price kita akan menggunakan spread out operator lagi nanti ya. Kita akan melacak dulu price-nya itu berapa ya. Begini ya. Terus kita buat row function. Terus kita akan kita menggunakan spread operator lagi. Spread operator previous price-nya berapa. Udah gitu kita akan mengumpulkan atau membuat array product ID. Salah, product ID ini. Ya, seperti ini. Jadi kita akan mengupdate price itu ya berdasarkan produk ID-nya. Jadi kalau kita klik ya produk ID tertentu, maka yang akan diupdate price-nya itu adalah produk ID tertentu gitu ya. Nah, caranya sama juga, kita akan mencari produk ya berdasarkan finds, sama kayak yang di sini ya, sama kayak di sini nih. Jadi kita akan mencari find produk astagfirullahaladzim, produk ID _ID sama dengan produk ID, terus kita ambil price-nya, produk ID price ya, kita kalikan dengan new quantity-nya gitu ya. Jadi di sini update price itu dia ada dua parameter, produk ID sama kuantitinya. Nanti produk ID-nya itu diambil dari sini, kemudian di kuantitinya diambil dari sini. Nah, kemudian kita akan memperbaharui produk ini dengan cara men-spread semua previous price itu yang sesuai dengan ID yang kita klik atau produk ID yang kita klik. Setelah itu dia akan mengalihkan produk ID yang tadi ya
produk ID yang kita klik itu, dia akan cari di produk ini yang banyak itu, ya, dicari berdasarkan ID yang sama. Kalau ID-nya sama, maka kita akan ambil price-nya, kemudian kita akan kalikan dengan new kuantitasnya, gitu. Terus kita masukkan di sini update update price, product ID, new quantity, ini ya. Terus kita tutup begini karena si update price itu function. Jangan lupa update ya. New kuantitasnya itu berdasarkan produk ID-nya. Jadi ini kita kopas saja ke sini. Begini ya. Oke, harusnya sih udah oke. Kemudian yang update price-nya juga kita akan letakkan di sini, ya. Seperti ini. Oke. Harusnya sudah oke. Terus kita save dulu. Kita cek lagi sekarang. Ketika kuantitasnya 1, harganya 82.766. Ketika klik tambah, maka akan berubah menjadi 165.532. Gitu. Kita akan coba buktikan dengan kalkulator gitu ya. Kalkulator. Oke. Tadi berapa sih harganya? Lupa lagi nih. Ya. Itu 82 ya, 82.766 ya, kita kalikan 2 sama dengan berapa tuh? 165.532. Kita kalikan 2 berarti kan sama kan? 165.532. Nah, jadi kita rumusnya sudah functionnya sudah selesai, gitu ya. Terus kita misalkan yang ini kita tambahkan, maka juga akan berubah. Yang lain tidak berpengaruh. Ya, ini ada 2 gitu ya. Ada 2, terus kita tambah lagi 2. Tuh, ini kita kurangi misalkan jadi 1. Ya. Nah, ini kenapa sama? Kalau kita klik yang ini nih, si angle Kinze, kita klik, dia nambah ke sini, yang ini nambah. Kenapa? Karena produk ID-nya sama. Tuh, lihat. Kinze angle kiri juga berubah kalau kita klik lagi, tuh sama ya. Nah, jadi kita punya bug di sini. Kenapa? Setiap produk yang sama harusnya kita menambahkan kuantitasnya, gitu ya. Jadi nanti di video berikutnya kita akan ubah dulu di backend-nya ya. Jadi ketika kita cek dulu, kalau produk ID-nya sama maka tambahkan kuantitasnya. Jadi biar nggak seperti ini, gitu ya. Kalau kita tambah tuh semuanya angkanya ikut berubah. Nah, ini ada bug ya. Terus kita min juga sama. Jadi nanti kalau produknya sama, yang tampilin cuma satu aja, cuman kuantitasnya kita tambah. Oke. Jadi di video kali ini kita berhasil menambahkan kuantitas produk, kemudian menambahkan, mengurangkan, kemudian mengganti price-nya berdasarkan banyaknya kuantitas. Ya, jadi di video berikutnya kita akan mencoba menyelesaikan bug ini dulu. Setelah itu baru kita akan pindah ke komponen order ya. Jadi nanti subtotal itu apa? Subtotal itu akan menjumlahkan seluruh harga produk sini ya. Kita akan munculkan subtotalnya. Nanti ongkirnya kita sama kan dengan yang di produk detailnya, yang di di produk detail itu kan udah kita kerjakan ya. Jadi tinggal kita kopas-kopas saja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.